Hai anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang luas permukaan dan volume dari gabungan bangun ruang. Oke, kita mulai ya. Untuk kompetensi dasarnya ini, lalu indikatornya adalah ini, dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Oke, nah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari baik luas permukaan maupun volume dari berbagai macam bangun ruang. Nah, kali ini kita akan menentukan baik ada luas permukaan dan juga volume, tapi dari gabungan-gabungan bangun ruang. Jadi misalnya ada kubus dipadukan dengan balok, lalu ada limas dipadukan dengan kubus, atau bisa juga balok dipadukan dengan balok seperti gambar nomor 1 ini. Nah, jadi di sini sebenarnya ada gabungan dari dua buah balok. Ini balok yang pertama, lalu ini juga ada balok nih. Oke, jelas ya? Nah, pertanyaannya adalah volume gabungan bangun ruang di atas. Volume gabungan. Jadi caranya untuk menentukan volume gabungan, kita harus menghitung volume masing-masing bangun ruangnya. Di sini ada 2 bangun ruang, jadi kita hitung masing-masing. Nah, nih, dimisalkan bangun ruang yang pertama adalah yang tegak ini. Nah, begini ya. Sekarang kita lihat untuk sisi-sisinya, panjang sisinya. Dimisalkan di sini ada garis, ya, maka dari sini sampai sini kan 15, maka panjang sisi yang ini berarti kan 25 dikurang 15, maka panjang ini adalah 10 cm. Kemudian, yang panjang yang sisi ini sama dengan di sini, 10 cm. Lalu, panjang sisi yang dari atas sampai ke bawah, kita lihat, sini sampai sini, ini 10 cm. Lalu yang bawah ini 12 cm, jadi dijumlahkan 10 ditambah 12. Maka ini 22 cm. Sudah ketemu panjang, lebar, tinggi untuk bangun yang pertama, bisa kita tentukan volumenya. 10 kali 10 kali 22, 2200 cm kubik. Selesai untuk bangun yang pertama. Sekarang kita lihat bangun ruang yang kedua, sisanya. Nah, tadi kan 25 sudah dikurangi 10, berarti di sini kan sudah 15. Lalu sini 10, 12 sudah diketahui semua. Tinggal dikalikan 15 kali 10 kali 12, 1800 cm kubik. Nah, volume gabungannya kita tinggal jumlahkan volume bangun 1 ditambah dengan volume bangun yang kedua. 2200 ditambah 1800. Maka jawabannya 4000 cm kubik. Jadi jawabannya adalah C. Tidak sulit ya? Nah, soal latihan, kita lihat, tentukan volume gabungan bangun di bawah ini. Jadi di sini ada gabungan, yang bawah ini adalah balok, yang di atas adalah limas. Nah, ada 2 bangun ruang. Ini jangan lupa, volume limas sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, tingginya yang mana ini ya? Oke, kita lihat satu persatu. Nah, tadi volume limas kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita lihat, luas alasnya berarti kan panjang sisi ini 25 cm. Panjang yang ini 10 cm. Jadi kan bentuknya persegi panjang alasnya ya, 25 kali 10 itu luas alasnya. Tapi sepertiga, berarti sepertiga dikali 25 kali 10 kali tinggi. Tingginya ini dari bawah sampai puncak limas ini 25 cm. Sedangkan untuk yang bagian baloknya tingginya adalah 10 cm. Maka tinggi limasnya berarti tinggal kita kurangi 25 dikurangi 10. Maka 15 kan tingginya. Oke, ini dia. Volume limasnya berarti
1/3 dikali 25 dikali 8. Ini luas alas ya, 25 kali 8 dikali tingginya 15, maka 1000 cm kubik. Sedangkan volume baloknya tinggal panjang kali lebar kali tinggi, 25 kali 8 kali 10, 2000 cm kubik. Maka volume gabungannya tinggal dijumlah 2000 ditambah 1000, 3000 cm kubik. Nah, sekarang kalau luas permukaan. Jadi sebuah bangun terdiri dari sebuah balok dan kubus. Mana balok, mana kubus ya? Yang ini adalah balok, yang ini adalah kubus. Nah, luas permukaannya dari gabungan bangun ruang ini adalah yang mana? Nah, kita lihat. Jadi di sini kita hitung dulu luas permukaannya. Nah, kan dia berhimpit, dua bangun ruang ini berhimpit, maka ada yang saling berhimpit ini tidak perlu kita hitung luas permukaannya karena dia berhimpit. Jadi yang kita hitung hanya yang tidak berhimpit. Nah, yang berhimpit ini otomatis kan ini mengikuti sisi dari kubus ini. 12 kali 12 kali 12 ya. Nih. Nah, berarti luas bangun yang pertama yang balok ini, karena balok ya, 2 dikali panjang kali lebar, tambah 2 dikali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Oke, kita masukkan 2 dikali 15 kali 12, karena lebarnya 12 kan. Lalu ditambah 2 dikali 15 dikali tingginya 15. Lalu ditambah 2 dikali lebar 12 dikali tingginya 15. Oke, kemudian dijumlahkan, maka ketemulah luas bangun pertamanya 1170. Diingat ya, ini belum dikurangi dengan yang di sini. Nah, lanjut. Luas bangun yang kedua, kan bentuknya kubus. Berarti karena kubus itu sisinya ada 6, lalu masing-masing sisi itu menghitung luasnya itu sisi kali sisi. Jadi tinggal 6 dikali sisi kali sisi. 6 dikali 12 kali 12 sama dengan 864 cm persegi. Nah, kan tadi sudah disinggung ada luas bidang himpit yang tidak perlu kita hitung sebenarnya, nanti total luas lingkarannya harus dikurangi dengan ini karena kan ini tidak bisa dipegang permukaannya, jadi tidak perlu dihitung luas permukaannya. Nah, jadi luas bidang himpitnya kan tadi bentuknya persegi, 12 kali 12, 144 cm persegi. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan dari bangun gabungannya. Luas bangun yang pertama ini, luas bangun yang kedua sudah kita hitung tadi. Nah, dikurangi 2 kali luas bidang himpit dikali 2 kali 144. Nah, maka jawabannya 1746 cm persegi. Kuncinya kalau bangunan itu berhimpit, ditanyakan luas permukaan, pasti ada bidang yang berhimpit. Nah, itu harus kita hitung, lalu dikurangi dengan luas yang gabungannya. Nah, lanjut lagi. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Di sini ini ada kubus, lalu yang di atas ada limas. Nah, kita hitung. Sebelumnya kita tulis dulu rusuk kubusnya 8. Sisi miring segitiga, ini sisi miring ya. Sisi miringnya ini 5 cm. Lalu alas segitiganya berarti kita bisa hitung. Alas segitiganya kan di sini 8. Panjangnya 8. Lalu dibagi 2 masing-masing 4. Nah, kita cari dulu tinggi segitiga. Nah, di sini sudah ada garis putus-putus di sini. Sisi miringnya kan 5, lalu alasnya ini 4. Berarti kita cari tinggi dari segitiganya. Pakai Pitagoras, 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat. Maka jawabannya
3 cm. Nah, kemudian kita hitung luas sisi tegak limas, karena yang ditanyakan luas permukaan. Jadi kita hitung luas segitiganya tadi, lalu dikali 4. Nah, 4 dikali setengah kali alas kali tinggi kan? Nah, alasnya 8, tingginya 3 karena kita sudah hitung tadi. Maka jawabannya luas sisi tegak limasnya 48 cm persegi. Nah, karena ini berhimpit, jadi tidak perlu kita hitung luas alas limasnya. Oke, nah lalu kita hitung luas kubus tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena tutupnya kan berhimpit dengan alasnya si limas. Jadi kita tinggal hitung luas sisi tegak limas dan luas kubus tanpa tutupnya. Nah, kita kembali ke luas kubus tanpa tutup. Nah, 4 dikali sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Kenapa jadi seperti ini? Karena sebenarnya sama saja dengan 5 sisi kuadrat. Kalau aslinya kan luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi kali sisi. Nah, karena ini tanpa tutup berarti kan dia di sini 4 kali sisi ditambah sisi kali sisi. Sebenarnya sama saja dengan 5 dikali sisi kali sisi. Oke. Nah, 4 dikali 8 kali 8 ditambah 8 kali 8. Jadi jawabannya 320 cm kuadrat. Tinggal dijumlah 48 ditambah 320, maka luas permukaannya tadi 368. Oke, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami. Silakan anak-anak sekarang bisa mengerjakan soal di Google Classroom. Silakan dipilih yang soal latihan volume dan luas permukaan gabungan bangun ruang. Batas pengumpulannya nanti malam pukul 10 malam ya. Selamat mengerjakan.